balik lagi sama aku, Wella. Jadi hari ini aku balik lagi. Semoga kalian gak bosan-bosan dan semoga video-video aku bermanfaat. Oke, jadi hari ini aku mau ngebahas sesuatu yang terbilang sensitif. Cuma menurut aku tertarik buat cerita kisah ini karena menurut aku kisah ini bisa dijadiin pelajaran untuk kita semua. Dan kisah ini juga itu bikin kita tuh nambah pengetahuan lagi gitu loh guys. Jadi gak ada salahnya aku bakal ngebahas salah satu kisah yang mungkin bakal sensitif untuk sebagian dari kalian. Oke, langsung aja aku mau ceritain apa. Jadi jangan kemana-mana ya guys. Let's go. Kalau kalian yang udah pernah nonton film The Danish Girl, mungkin kalian agak familiar sama kisah ini. Kisah di film tersebut itu diangkat dari kisah nyata yang dimana memang itu benar-benar terjadi. Jadi aku mau cerita tentang transgender pertama di dunia yang melakukan prosedur operasi pergantian kelamin dan penambahan rahim. Gimana? Dapatkah selamanya kita bersama? Saya Farid. Jadi aku bakal ceritain kisah itu secara lebih detail buat teman-teman yang udah pernah nonton film The Danish Girl. Mungkin kalian boleh nonton video aku ini karena aku bakal cerita lebih detail tentang kisah si Lily Elf. Jadi kisah ini tuh bermula dari seorang pemuda yang bernama Einar Wegener, di mana pemuda tersebut tuh lahir di kota Veghel, Denmark pada tanggal 28 Desember 1882. Oke, udah mulai paham. Jadi biar lebih gampang aku panggilnya Mas Einar aja ya. Jadi Mas Einar ini ngambil studi seni di Royal Danish Academy of Fine Art di Copenhagen. Nah di sana Mas Einar tuh ketemu sama kekasih hatinya atau yang nantinya tuh bakal jadi istrinya, yaitu Gerda Gottlieb. Nanti aku bakal panggil Gerda ini atau istrinya Mas Einar ini Mbak Gerda aja ya guys, biar kalian lebih gampang untuk mengingatnya. Jadi cinta bersemi dan mereka pun akhirnya menikah. Singkat cerita mereka menikah ya guys pada tahun 1904. Akhirnya mereka menikah, mereka hidup bahagia. Happy-happy aja sebenarnya di tengah perjalanan pernikahan mereka. Seperti Mas Einar itu mau menggantikan tabung gas yang habis, Mas Einar mau menggantikan galon yang kosong tanpa Mbak Gerda ini marah-marah. Hey! Apakah pada tahun 1904 udah ada tabung gas sama galon air belum sih guys? Oke, lanjut ya guys, aku serius lagi nih. Pada pernikahan mereka yang happy-happy aja itu kan mereka berdua ini adalah seorang seniman. Karena basicnya itu Mas Einar tuh adalah seniman yang terkenal dan Mbak Gerda ini juga seniman lukis yang terkenal. Basicnya mereka adalah pasangan seniman yang sangat-sangat serasi, makanya mereka ini cocok dan menikah. Jadi latar belakang Mas Einar sama Mbak Gerda ini kan sama tuh ya guys, sama-sama pelukis, sama-sama seniman. Jadi mereka itu jalannya tuh lurus-lurus aja, jalannya tuh happy-happy aja karena ya mereka tuh sejalan. Fast forward ya guys, kita menuju ke suatu momen dimana Mas Einar itu ngerasa kalau ada yang aneh nih di dalam diri dia. Jadi ada momen dimana si Mbak Gerda ini meminta tolong kepada Mas Einar untuk menjadi model di salah satu lukisan Mbak Gerda yang belum selesai. Jadi di situ itu Mbak Gerda itu meminta tolong Mas Einar untuk memakai stocking dan menggunakan sepatu cewek dan juga tuh baju gitu loh guys. Nanti aku kasih video dimana cuplikan filmnya dan mungkin ilustrasinya seperti itu pada saat Mbak Gerda ini meminta tolong kepada Mas Einar. Jadi itu Mas Einar tuh mulai merasa ada yang aneh dalam diri dia, kalau misalnya ini tuh nggak benar. Tapi tuh aku ngerasa happy, aku tuh ngerasa nyaman pakai hal-hal yang kayak gini, ke perempuan-perempuanan kayak gini. Jadi Mas Einar ini mulai berpose layaknya cewek-cewek, layaknya cewek-cewek yang centil gitu. Dan dia tuh mulai merasa nyaman kalau dia disuruh sama Mbak Gerda ini make baju cewek, terus dandan-dandan ala-ala cewek. Dan dia tuh pingin lagi untuk menggunakan pakaian-pakaian perempuan dan berdandan ala-ala perempuan gitu loh teman-teman. Jadi Mas Einar ini memilih nama Lily untuk tokoh atau peran dia di dalam lukisan-lukisannya si Mbak Gerda. Jadi nama Lily itu yang dia rasa cocok untuk diri dia karena dia tuh lama-lama merasa nyaman, merasa enjoy saat menggunakan pakaian-pakaian wanita dan berdandan ala-ala cewek itu. Akhirnya keterusan guys. Jadi hal ini udah mulai semakin berlebihan ya guys. Mbak Gerda ini meminta Einar untuk jalan-jalan make baju cewek dan berdandan ala-ala cewek. Dan pada akhirnya mereka itu datang ke suatu pesta di mana Einar atau Lily dalam versi cewek ini diperkenalkan sebagai saudaranya si Mbak Gerda. Jadi sebenarnya ini hal yang mereka
awalnya buat cuma untuk main-main dan akhirnya ini bakal keterusan gitu loh guys. Dimana di waktu pesta tersebut itu si Lily itu bertemu dengan seorang cowok dan cowok itu tuh jatuh cinta sama dia guys. Dan peran yang dilakukan si Einar ini hari demi hari itu semakin menjiwai guys. Si Einar ini atau si Lily ini makin lebih dominan di dalam hidupnya si Einar. Jadi si Einar itu lama-kelamaan makin hilang dari kehidupannya si Lily. Jadi si Einar itu hempas dan tinggal si Lily aja. Dan makin hari si Gerda merasa curiga dengan perubahan yang dialami oleh suaminya tersebut. Hari demi hari Gerda merasa kalau suaminya ini ada yang aneh nih dari suami gue nih. Gue harus tanya nih, kenapa nih kok makin hari dia malah sering banget pakai pakaian-pakaian cewek ketimbang pakaian-pakaian cowok. Dan akhirnya mereka berbicara empat mata dan akhirnya si Lily atau si Einar ini jujur kepada istrinya. Kalau sejujurnya ada yang aneh dalam diri dia karena dia merasa dia lebih nyaman dan lebih happy dan lebih bisa menjadi dirinya sendiri pada saat dia berperan menjadi Lily. Dan di situ Gerda merasa bersalah karena dia merasa ada peran dia yang dimana awalnya itu kan si Einar itu nggak mau tuh kan waktu dia suruh untuk menjadi cewek atau menjadi model lukisannya berupa Lily itu, karena ulah dia di awal itu yang akhirnya membuat trigger di dalam dirinya si Einar memunculkan tokoh Lily di dalam diri dia dan akhirnya Lily itu dominan di kehidupannya si Einar. Dan si Gerda merasa kalau itu juga salah satu kesalahan dia. Dan pada akhirnya singkat cerita Gerda mengikhlaskan Einar untuk seutuhnya menjadi seorang Lily. Gimana guys? Di situ Gerda benar-benar hancur, benar-benar ngerasa sakit hati. Tapi di satu sisi dia ngerasa bersalah banget karena dia kayak ngerasa ada andil kesalahan dia di dalam perubahannya si Lily ini. Kalau menurut kalian gimana sih kalau kalian ada di posisi Gerda? Apakah kalian akan mengikhlaskan laki-laki yang kalian cintai itu merubah kodratnya menjadi seorang wanita yang dimana sebenarnya kita juga sebenarnya masih sayang sama dia, cuma posisinya itu complicated guys. Menurut kalian gimana? Pada akhirnya Gerda mulai memaafkan dirinya sendiri dan berdamai dengan dirinya sendiri. Dan dia mulai mengikhlaskan si Einar atau Lily ini untuk berubah seutuhnya menjadi seorang wanita. Karena Gerda saking cintanya, saking bucinnya sama si Einar, dia ngeliat si Einar itu benar-benar tersiksa banget di dalam tubuhnya. Atau si Lily lebih tepatnya yang tersiksa banget di dalam tubuh Einar yang berbentuk laki-laki itu. Pada akhirnya si Lily atau Einar ini memutuskan untuk melakukan prosedur pemotongan otong. Wow. Dia melakukan prosedur pemotongan otong tersebut di Berlin, Jerman. Dan dia bertemu dengan seorang dokter yang bernama Magnus Hirschfeld. Jadi dokter ini yang membantu si Lily untuk merubah jenis kelaminnya dari terong menjadi kue apam. Gitu guys. Oke, masih mau lanjut nggak guys? Masih penasaran nggak sama kisah ini? Jadi mungkin lebih mudahnya otongnya si Einar ini diganti menjadi kue apem milik si Lily. Dan itu terjadi pada tahun 1930-an. Dan operasi tersebut tuh berjalan dengan lancar. Dan akhirnya Lily jadi cewek berkue apem. Jadi nggak sampai di situ aja, si Lily itu masih belum puas sama operasinya yang sebelumnya. Jadi dia itu pingin banget jadi wanita seutuhnya dan dia menjalankan 3 kali operasi lagi. Operasi selanjutnya itu di Dresden Municipal Women's Clinic di bawah kendali Dr. Kurt Warnekroos. Dan di kota Dresden ini Lily itu terinspirasi pakai nama belakangnya yaitu Lily Elbe, karena itu tuh ada sebuah sungai yaitu sungai Elbe yang dimana itu sungai itu tuh membentang di kota Dresden gitu loh guys. Jadi teman-teman, kalian masih ingat kan sama Mbak Gerda? Jadi di operasi si Lily ini, operasi pertama, kedua, dan ketiga, Mbak Gerda ini masih setia menemani Mbak Lily ini. Mbak Lily ya sekarang aku menyebutnya. Udah nggak ada lagi, Mas Einar itu udah hempas. Karena Mas Einar udah nggak ada lagi karena udah diganti sama kue apem Mbak Lily. Oke, selanjutnya aku bakal ngebahas tentang kehidupan rumah tangganya mereka ini selanjutnya setelah si Lily ini berubah menjadi Lily Elbe.
Pada masa tersebut, pemerintah Denmark itu belum memperbolehkan adanya hubungan atau pernikahan sejenis. Makanya itu berimbas dalam hubungan pernikahan si Gerda dan si Lily. Dan si Gerda pun merasa kayak putus asa, dan dia itu udah ngerasa kayak gak punya harapan lagi untuk melanjutkan hubungannya tuh bersama si Lily atau suaminya ini. Jadi akhirnya dia merelakan Lily untuk menemukan kebahagiaan yang memang dia cari. Jadi lebih plot twistnya lagi, dikutip dari buku Man into Woman tahun 1933. Ternyata di dalam tubuh Lily Elf itu terdapat ovarium, guys. Ternyata dia itu tuh punya ovarium, guys, dari kecilnya, dari bayinya, dari oroknya. Dan disinyalir ovarium tersebut itu yang menyebabkan si Einar ini memiliki sifat-sifat feminim atau sifat-sifat layaknya tuh cewek-cewek gitu, sifat-sifat lembut, sifat-sifat keibuan gitu loh, guys. Makanya tuh sebenarnya tuh dia tuh udah punya bibit untuk menjadi seorang transgender gitu loh, guys. Ternyata dari kecilnya Lily itu emang terobsesi banget untuk jadi cewek seutuhnya. Dia tuh akhirnya beranikan diri untuk melakukan operasi selanjutnya, yaitu pembuatan rahim. Jadi dia itu minta dokter untuk memberikan rahim ke dalam tubuh dia. Dan pada posisi tersebut sebenarnya si Lily itu udah punya kekasih ya, guys. Kekasihnya itu bernama Claudie Lejeune. Bener gak sih aku cara bacanya? Claudie Lejeune itu. Atau kita panggil aja Mas Claudie ini. Mas Claudie ini udah melamar si Lily pada saat itu. Mereka berdua ini udah sama-sama cinta, guys. Cuma si Lily ini berpikir gini, aku mau nikah sama kamu asalkan aku tuh udah jadi wanita seutuhnya. Kalau dia udah punya rahim, dia tuh mau nikah sama si Mas Claudie ini. Jadi dia bilang sama Mas Claudie, kalau misalnya nanti aku nikah sama kamu, aku tuh harus udah punya rahim dulu. Karena aku tuh pingin punya anak dari kamu. Aku tuh pingin melahirkan, aku tuh pingin punya baby yang emang hidup dari perut aku, terus tuh lahir dari kandungan aku, terus aku keluarin gitu dari diri aku gitu loh, guys. Akhirnya dia pun melakukan prosedur operasi kelimanya, yaitu penambahan rahim di dalam tubuhnya. Tapi kan, guys, manusia itu cuma bisa berencana, Tuhan juga yang menentukan. Dan pada masa tersebut ilmu kedokteran itu belum secanggih seperti saat ini ya, guys. Apalagi tentang mengubah kelamin seseorang, itu tuh belum secanggih yang saat ini, yang kayak bisa operasi di mana aja bisa. Karena operasi yang terakhirnya ini, tubuhnya Lily itu kayak mengalami komplikasi di mana organ-organ yang ditransplantasi ke badannya Lily itu tuh kayak tertolak gitu loh sama tubuhnya Lily. Tubuhnya Lily itu nggak mau sama organ-organ tersebut atau rahim baru yang ditaruh di badan dia gitu loh, guys. Dan akhirnya 3 bulan setelah operasi terakhirnya tersebut, Lily pun meninggal dunia. Sebelumnya kan Lily tuh sempat menikmati rasa-rasanya tuh punya rahim, dan istilahnya dia tuh udah bisa jadi wanita seutuhnya. Selama 3 bulan itu dia udah punya rahim, dia tuh udah ganti kelamin, dan dia tuh udah resmi dianggap sebagai wanita oleh negaranya. Dan Lily pun meninggal dalam keadaan damai, di mana dia sudah mencapai segala obsesinya untuk menjadi seorang wanita. Semuanya udah tercapai, dia udah benar-benar jadi wanita seutuhnya, dia punya kebahagiaan yang dia mau. Dan si Gerda juga udah miliki kebahagiaannya karena dia udah bisa menjalani hidupnya yang baru tanpa Lily menjadi bayang-bayang dia, dan tanpa rasa bersalah dia lagi kepada Lily gitu loh, teman-teman. Kisah si Lily ini dibikin novel yang berjudul The Danish Girl di tahun 2000-an, dan pada akhirnya juga film The Danish Girl itu dibuat pada tahun 2015 ya, benar. Mungkin kalian yang belum pada nonton film ini, mungkin kalian boleh banget nonton, karena aku bener-bener rekomendasiin banget film ini. Filmnya tuh bener-bener bagus. Kalian tuh bisa masuk ke dalam kisahnya si Lily ini. Apalagi kan kalian udah ngerti kan alur dari kisah hidup si Lily ini. Kalau kalian nonton tuh kalian tuh makin ngerti dan makin masuk gitu loh, guys. Mungkin kalian bisa nonton filmnya dan ambil hikmahnya dari kisah si Lily ini. Oke, menurut aku segini aja untuk video hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kita ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.